Oke, shalom. Senang berjumpa dan kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini. Ini keluarga saya juga gitu ya. Sudah lama tak berjumpa. Terima kasih buat Pak Totong, Pak Michael dan Pastor Gama buat kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini. Baik, yuk hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya juga akan dibantu oleh media di belakang. Boleh PowerPoint-nya. Hari ini saya mau ambil sebuah tema, yaitu adalah saya milik Tuhan. Gitu ya. Atau I am yours gitu ya. Karena kita hari ini masih memperingati di bulan Paskah, Saudara. Ya, tanggal 23 April juga saya mengucapkan selamat Paskah, juga masih belum telat, masih dalam bulan Paskah. Hari ini kita akan berbicara tentang saya milik Tuhan. Boleh katakan sama-sama yuk, saya milik Tuhan. 1, 2, 3. Ya, oke. Paskah dalam perjanjian lama, ya. Dalam perjanjian lama, Paskah itu sudah diadakan. Paskah itu apa sih? Kita belajar dulu sebentar. Bahwa pada saat itu Tuhan meminta bangsa Israel untuk membubuhkan darah anak domba pada 2 tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka. Ini terjadi pada ke-10 tulah gitu ya. Ini tulah terakhir. Tuhan suruh apa? Taruh di ambang pintu ini. Gitu ya. Lalu hal itu supaya anak sulung mereka dilewatkan. Kata dilewatkan di sinilah yang disebut Paskah. Gitu ya. Dari maut dan pada saat tulah 10 terjadi di tanah Mesir. Setelah itu bangsa Israel bebas dari perbudakan dan keluar dari tanah Mesir. Peristiwa ini disebut Paskah yang berarti dilewatkan. Gitu ya, Passover yang dilewatkan, yang dilalui dengan makna penyelamatan. Inilah yang disebut oleh Paskah dalam perjanjian lama, gitu ya. Jadi penebusan itu dimulai dari mana Bapak Ibu? Penebusan ini dimulai dari perbudakan mereka di tanah Mesir, harus ditandai dengan darah. Maka itu mereka bisa keluar dari tanah Mesir, gitu ya. Nah, ditandai dengan darah anak domba ini berarti bahwa darah merupakan alat pembayaran yang sah. Saudara tahu dosa itu adalah utang menurut perjanjian lama. Jadi dosa adalah sebuah hutang yang harus dibayar. Ya, saudara makanya kalau punya utang harus dibayar gitu ya. Ada orang Indonesia bilang bahwa janji adalah hutang. Tapi kalau bayar hutang nggak cukup pakai janji katanya ya. Betul ya? Utang itu harus dibayar gitu ya. Nah, alat pembayaran yang sah bagi Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan adalah darah anak domba. Gitu ya. Nah, saya punya uang saudara 2 gitu ya. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Ada yang kelihatan dari jauh? Yang asli yang mana? Oma-oma dari jauh kelihatan ya, emang ya. Orang Indonesia kalau lihat yang hijau-hijau kelihatan ya, walau dari jauh ya. Yang kanan yang asli gitu ya, yang ini uang mainan anak saya gitu ya. Walaupun dibuat mirip tapi ditulis ini masih uang mainan gitu ya. Kalau saya pergi ke pom bensin Bapak Ibu, saya bayar uang monopoli. Saya bayar, kira-kira mau gak dibayar pakai ini? Gak mau. Kenapa? Karena bukan alat pembayaran yang sah, harusnya pakai uang asli, begitu ya. Sama, darah anak domba merupakan alat pembayaran yang sah untuk membayar utang dosa kita, saudara. Ya, kebaikan kita, amal kita bukan alat yang sah untuk membayar utang kita. Maka itu keselamatan adalah sebuah anugerah yang hanya bisa dibayar oleh darah Yesus, saudara. Amal baik kita, kebaikan kita nggak bisa bayar utang. Daud mengatakan bahwa kebaikan kita semua seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Maka itu ketika Yesus mati, Yesus bayar utangnya, itu merupakan alat pembayaran yang sah. Gitu ya. Nah, penebusan dalam Ulangan 24 ayat 18 begini, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini, melakukan Paskah gitu ya. Jadi penebusan itu artinya gini, dibeli, dikeluarkan, dibebaskan dari pasar budak dengan suatu pembayaran harga untuk menjadi kepemilikan yang baru, itu penebusan. Ya, dalam perjanjian lama itu pengertian dari
Penebusan, kita dibebaskan, kita dibayar supaya apa? Supaya kita bebas dari perbudakan dan kita jadi kepemilikan yang baru. Itu pengertian dari penebusan. Oke. Berikutnya Keluaran 20 ayat 1 mengatakan begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara tahu ayat ini dalam Keluaran 20 ditulis waktu Musa menerima 10 hukum Taurat. Dimulai dari kata ini, akulah Tuhan Allahmu. Sebelum Tuhan kasih perintah, Tuhan bilang gini, akulah Tuhan Allahmu. Yang artinya apa? Bahwa sekarang aku sudah bawa engkau keluar dari perbudak dan sekarang engkau jadi milikku. Aku yang menjadi Allahmu, aku yang menjadi Tuhanmu, aku yang menjadi Allahmu, aku yang akan memelihara kehidupanmu. Itu pengertiannya saudara. Jadi di sini waktu Tuhan bilang aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau, harusnya bangsa Israel sadar bahwa kepemilikan mereka yang baru. Mereka sudah dilepaskan dari budak dosa menjadi miliknya Tuhan Allah Israel. Makanya Tuhan bilang akulah Tuhan Allahmu. Wow, dahsyat ya. Lalu Imamat 20 ayat 26 begini, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku, kata Tuhan. Gitu ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Paskah Kristiani, gitu ya. Bahwa Paskah dalam Perjanjian Lama ini merupakan gambaran dari Kristus, saudara. Paskah yang kita rayakan, di mana kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia menebus orang-orang percaya sebagai umat di bawah pemilik yang baru. Ya, itu umat siapa? Miliknya siapa? Tuhan, saudara. Yuk bilang begini, saya milik Tuhan. Saya sudah ditebus Tuhan untuk jadi apa? Miliknya Tuhan, saudara. Gitu ya. 1 Petrus 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, saudara. Yaitu Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Paulus menyebut Tuhan Yesus adalah anak domba Paskah. Ya, Tuhan Yesus mati, Dia menggantikan kita, saudara. Ya, harusnya kita yang mati, utang itu Tuhan bayar, gitu ya, Tuhan ganti. 1 Korintus 7 ayat 22-23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayannya adalah orang bebas. Milik siapa? Milik Tuhan, dikatakan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Oke, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara, dikatakan bahwa kita lunas. Saudara, kalau saya kredit mobil, entah mungkin di Toyota gitu ya, saya kredit mobil. Apakah sepenuhnya mobil itu sudah milik saya? Halo? Belum, karena BPKB-nya masih ditahan. Tapi kalau saya sudah bayar lunas, sepenuhnya milik siapa? Milik saya udah pegang BPKB, betul ya. Waktu Tuhan bilang gini, kamu sudah lunas, artinya sepenuhnya hidup kita semua adalah milik Tuhan. Jangan bilang Tuhan ini bagianku, yang ini jangan diambil ya Tuhan, aduh. Ya bagian Tuhan yang ini aja Tuhan, no, sepenuhnya hidup kita udah miliknya Tuhan, saudara. Gitu ya, karena sudah lunas gitu ya. Lalu yang berikutnya pengertian adalah dikatakan bahwa terjadi perubahan posisi gitu ya, atau identitas. Yang dulu kita milik dosa, kita hamba dosa, budak dosa, waktu Tuhan tebus kita jadi kepemilikan, kita berubah gitu ya, menjadi milik siapa? Tuhan. Perubahan identitas, perubahan posisi. Saudara harus sadar bahwa sekarang kita adalah hamba Tuhan, bukan lagi hamba dosa, saudara. Bukan lagi budak dosa. Terjadi perubahan identitas, kita anak Allah. Banyak orang Kristen yang belum sadar bahwa hidupnya sekarang identitasnya memiliki kepemilikan yang baru. Kita ini hamba Tuhan, kita ini anak Allah, saudara. Ya, waktu proses justification kita dibenarkan ya dari budak, saudara, kita mengalami keselamatan, anugerah, kita perubahan posisi. Perubahan posisi ini seketika. Waktu kita percaya Tuhan gitu ya. Oleh karena anugerah kita diselamatkan. Amin. Gitu ya. Oke. Kalau kita hamba, kita milik Tuhan, maka kita harus hidup bagi
Tuhan saudara, bukan untuk diri sendiri. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, saudara. Kalau kita sadar kita milik Tuhan, kita hamba Tuhan, sudah ada perubahan posisi, saudara. Harusnya hidup kita buat Tuhan. Artinya segala kehidupan kita, pekerjaan kita kerja buat siapa? Buat Tuhan, saudara. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, saya percaya saudara, nggak ada yang namanya korupsi. Kalau kita pelayanan, kita ngerti hidup kita bahwa pelayanan kita milik Tuhan, maka pelayanan jadi Tuhan, ini buat Tuhan. Motivasinya, kesukaannya buat Tuhan. Kita nggak cari gereja-gereja yang PK-nya lebih besar, saudara. Betul? Karena apa? Kita sadar pekerjaan pelayanan ini milik Tuhan, tujuannya buat Tuhan. Kalau keluarga kita, pernikahan kita persembahkan Tuhan, ini milik Tuhan. Nggak ada yang namanya perceraian, saudara. Amin. Kalau kita sadar hidup kita adalah milik Tuhan, saudara, kita hidup bukan hidup kita buat diri kita lagi. Kita manusia ini cenderung egois, betul gak? Kalau kita foto sama-sama sekarang, cekrek, wajah dulu siapa yang dilihat? Diri sendiri, betul ya? Yang lain sudah bagus, kita doang yang merem. Minta ulang gak? Ulang gitu ya. Manusia setelah jatuh dalam dosa kecenderungannya apa? Kepentingan diri sendiri. Tapi hari ini yuk kita sadar, boleh angkat tangan kita? Boleh, bilang gini, sadar ya, sadar kita milik Tuhan, hidup kita sepenuhnya buat Tuhan ya. Oke, nah luar biasanya kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Materai sekali lagi berbicara tentang kepemilikan, tentang pengesahan, tentang perlindungan. Waktu kita sudah jadi miliknya Tuhan, kita disahkan, dimateraikan oleh Roh Kudus, saudara. Berarti Anda adalah semua anak-anak Tuhan yang sah, saudara. Amin. Ya, firman-Nya bilang begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Ada Roh Kudus. Saudara percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita? Amin. Ya. Oke, kita adalah milik Tuhan yang dimateraikan. Nah, hukum kepemilikan, kita belajar hukum kepemilikan, saudara. Mana yang lebih berkuasa dan mengendalikan? Yang memiliki atau yang dimiliki? Yang memiliki tentunya ketika mungkin kita punya gitu ya, anjing gitu ya, peliharaan. Kita punya, tentunya kita yang berkuasa, kita yang memiliki lebih berkuasa dari anjing kita atau apapun yang kita punya. Betul, setuju? Ya. Nah, yang memiliki jauh lebih berkuasa dan mengendalikan daripada yang dimiliki. Yeremia 27 ayat 5. Tuhan adalah pencipta dan kita semua dunia ini adalah ciptaan. Tentunya pencipta jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan ciptaan. Nah gitu ya, kita harus sadar dulu bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa daripada yang dimiliki. Tuhan kita yang memiliki hidup kita jauh lebih berkuasa. Amin. Nah, ada tahu ini? John Lennon, tahu lagunya? Imagine all the people. Ya gitu ya, John Lennon and the Beatles gitu ya. Dia pernah bilang, intinya dia pernah bilang begini. Kekristenan ini akan lenyap, akan berlalu. Yesus juga akan lenyap gitu ya. Tapi The Beatles, rock and roll akan tetap terus begitu ya. Dia pikir dia lebih berkuasa daripada siapa? Tuhan, saudara. Dia bilang kekristenan akan pergi, lenyap. Yesus, tapi The Beatles nih. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saudara tahu akhir kisah hidupnya? Jonathan mati ditembak, saudara. Mau membuktikan Tuhan jauh lebih berkuasa. Dia yang pemilik kehidupan kita jauh lebih berkuasa. Amin. Nah, kalau kita sadar sekali lagi, kalau Tuhan yang memiliki hidup kita jauh lebih berkuasa, maka kita yang dimiliki harus optimis, bukan pesimis. Amin.
Hidup Anda sekarang hari ini lebih banyak pesimis, lebih banyak takutnya, lebih banyak khawatirnya, atau lebih banyak optimisnya saudara? Haleluya. Itu orang-orang yang sadar ketika Tuhan jauh lebih berkuasa. Amin. Jujur aja kita lebih banyak takutnya. Ya. Waduh, waktu belum punya pacar takut. Wah, berdoa. Punya pacar, punya suami ya. Akhirnya berdoa punya suami. Takut juga kapan punya anak. Wah, udah punya anak, dikasih anak, takut juga gak? Takut. Kenapa? Apa biayain anaknya dari mana ini? Sekolah makin mahal, betul gak? Manusia cenderung banyak takutnya. Tapi hari ini kita sadar, oma, opa, bapak, ibu semua di sini, Tuhan kita jauh lebih berkuasa daripada kita, saudara. Mau beli tepuk tangan jangan setengah-setengah, oma. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudara tahu kita punya Tuhan yang besar kan? Kuasamu terlebih besar. Amin. Tuhan kita jauh lebih besar. Tapi kadang-kadang begini, ketakutan, kekhawatiran terjadi bukan karena masalah kita yang besar, tetapi karena hubungan kita dengan Tuhan yang jauh. Contoh, kalau kita lihat pesawat dari tempat ini ke atas, kecil atau besar? Kecil. Tapi kalau saya ke airport, lihat pesawat besar atau kecil? Besar, betul ya? Tergantung jaraknya, hubungan kita, betul? Sama, ketika kita deket sama Tuhan, saya percaya, masalah saya kecil, Tuhan saya jauh lebih besar. Makanya jangan pernah bilang sama jangan pernah bilang sama Tuhan gitu, Tuhan saya punya masalah yang besar, no. Tapi bilang sama masalahmu, masalah dengar, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada engkau, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, saudara. Kita lihat di Kisah 12 pengintai ya. Ya kita tahu lah ya 10 pengintai. Waduh, dia pesimis, nggak bisa, orang enak, gede-gede, nggak mungkin. Tapi yang 2 pengintai, ini kesempatan kita. Tuhan sudah memberikan mereka kepada tangan kita. Wow. Karena mereka sadar, saudara, mereka memiliki Tuhan yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang akan dihadapi mereka dibanding orang-orang enak itu, saudara. Begitu juga masalahmu, saya mau bilang hari ini. Apapun masalahmu, saudara, Tuhan, kalian Tuhan kita jauh lebih besar. Hanya kita perlu terus dekat sama Tuhan, terus dekat sama Tuhan, saudara. Yes, amin. Oke. Sekarang mana yang lebih penting? Pertanyaannya, apa yang kita miliki atau siapa yang memiliki kita? Siapa yang memiliki kita? Betul, setuju. Tapi kenyataannya adalah banyak orang yang lebih bangga dan percaya dengan apa yang dia miliki dibandingkan siapa yang memiliki dia. Betul gak? Banyak orang yang lebih bangga dengan keuangannya, dengan hartanya, saudara. Wah, dia sombong. Dia mengandalkan uangnya. Ada orang yang lebih bangga dengan kedudukannya, jabatannya. Mereka nggak tahu uang, jabatan, posisi semua sementara, bisa lengser, bisa hilang, betul gak? Tapi banyak orang yang lebih bangga dan percaya dengan uangnya, dengan jabatannya, dengan kenalannya. Oh, saya kenal ini, kenal itu. Saya mau bilang itu semua terbatas, Bapak Ibu. Tapi kita dimiliki Tuhan yang gak terbatas. Yo, hari ini kalau ada kita hari ini yang masih bangga dan percaya dengan apa yang kita miliki, hari ini kita sama-sama bertobat, amin. Segala kepintaran kita, keuangan kita, apapun yang kita banggakan, hari ini kita sama-sama bertobat. Biar kita lebih bangga dengan siapa yang memiliki hidup kita hari ini ya, amin. Wow, haleluya. Oke, nah saudara, ini salah satu contoh. Pernah nonton film ini? Yang mungkin sejaman-jaman kita dulu tahu ya, You Jump I Jump gitu ya, Titanic gitu ya. Penciptanya yang buat kapal Titanic, Thomas Andrews bilang gini, not even God can sink it. Sekalipun Tuhan gak bisa tenggelamin ini kapal, katanya. Orang ini lebih bangga dan lebih percaya dengan apa yang dia miliki, saudara. Apa yang terjadi? Kapal ini apa? Tenggelam. Tuhan membuktikan dia jauh lebih berkuasa, saudara, dibanding dengan apa yang kita miliki, saudara. Wah, kalian bangga, kita semua harus bangga, kita punya Tuhan, saya dimiliki Tuhan yang luar biasa, saudara.
harusnya menjadi orang Kristen yang optimis, yang excited. Jadi keluar dari ruangan ini nanti pulang excited, optimis saudara. Ya, kita lebih bangga dengan dia yang memiliki kita dibandingkan dengan apa yang kita miliki saudara. Ya, ada contohnya di dalam Alkitab yang lebih bangga dengan apa yang dia miliki saudara dibandingkan siapa yang memiliki dia. Yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia kalau kita baca pernah sakit, akhirnya ditolong Tuhan, diperpanjang hidupnya, betul ya? Nah ternyata berita kesembuhan Hizkia ini didengar oleh Merodak, Baladan Raja Babel. Raja Babel dengar, wih Hizkia sembuh, mukjizat terjadi gitu ya. Iya, ini raja mau datang kunjungin Hizkia, mau tahu, mau dengar kesaksiannya. Harusnya Hizkia bilang apa saudara? Tuhanlah yang menjadi penyembuhku, betul gak? Tuhanlah yang sudah bermurah hati kepadaku, betul gak? Harusnya dia menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kalau kita baca ayat 13, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkanlah kepada mereka segenap apa? Gedung harta bendanya, emas dan peraknya, apalagi rempah-rempah, minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaharaan. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di sananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Harusnya dia bilang Tuhan yang jadi penyembuhku, dia harusnya memperlihatkan Tuhan yang dimiliki saudara. Dia memiliki Tuhan, Tuhanlah yang penyembuhku. Harusnya dia banggakan Tuhan, betul? Tapi enggak. Waktu Raja Babel datang, Hizkia malah ngapain? Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Dia kasih lihat gedungnya, emas peraknya. Wah. Akhirnya Nabi Yesaya tegur Raja Hizkia bilang begini, ayat 16 dan 17. Lalu Yesaya berkata pada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala sesuatu yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan. Wah, Tuhan bilang apa yang kamu banggakan itu suatu saat akan hilang, akan diangkut semua. Kita belajar saudara, apa yang kita miliki itu sementara saudara, dan itu terbatas. Ya, karena itu yuk hari ini saya mau ngajak kita harus bangga dengan siapa yang memiliki kita dibandingkan apa yang kita miliki. Nah, kalau kita bandingkan Daud sama Goliat, bandingkan apa yang dimiliki Daud dan apa yang dimiliki Goliat. Daud punya apa? Umban, batu 5, betul ya? Cukup itu. Goliat punya apa? Pedang, lembing, tombak, wah baju perang, betul gak? Bahkan Goliat punya perawakan yang tinggi besar, hampir 3 meter. Daud hanya kecil. Kalau kita bandingkan yang dimiliki Daud dengan yang Goliat, kira-kira siapa yang menang? Goliat, betul? Bagi dunia, dia akan melihat Goliat pasti menang. Karena yang dimiliki Goliat, wah jauh lebih daripada Daud, betul ya? Nah sekarang pertanyaannya yang kita balik, siapa yang memiliki Daud dan siapa yang memiliki Goliat saudara? Halo? 1 Samuel 17:45 begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow. Kalau kita bandingkan siapa yang memiliki Daud dengan siapa yang memiliki Goliat, Goliat tentunya Allah-Allah dari bangsa Filistin saudara. Siapa yang bakal menang saudara? Tentunya siapa? Allah Israel saudara. Amin. Maka itu sekarang yuk kita lebih bangga dengan siapa yang memiliki hidup kita. Karena kenapa saya percaya begini, jauh lebih penting untuk kita bangga dan percaya dengan siapa yang memiliki kita dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Karena percaya yang benar didasarkan pada rasa percaya kita kepada Tuhan, bukan apa yang kita miliki saudara. Yuk hari-hari ini yuk kita buka mindset kita ubah. Kita percaya kepada Tuhan yang memiliki hidup kita, bukan apa yang kita miliki. Amin. Dan berita baiknya adalah begini, Tuhan yang memiliki Daud dulu itu sama dengan Tuhan yang memiliki kehidupan kita sekarang saudara. Amin. Wah, saya ulang,
Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud, yang memiliki Daud, itu Tuhan yang sama dengan Tuhan kita sekarang, saudara. Anda harus bangga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan udah tebus saya Tuhan. Saya punya Tuhan yang besar, yang gak pernah terbatas. Gitu ya. Nah, Mazmur 20 bilang gini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus, dan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan siapa? Kereta dan kuda, gitu ya. Mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Mereka dengan kuda, dengan keretanya, wah mereka pikir mereka bisa menang, gitu kira-kira ya. Tetapi kita, yuk baca sama-sama yuk. Tetapi kita ya, 1, 2, 3. Kok baru Pastor Gama, yang semua baca kelihatan? Tetapi 1, 2, 3. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka apa? Rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Wow, artinya gini, kunci kemenangan orang percaya saudara ditentukan bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang memiliki kehidupan kita. Amin. Tahun ini adalah bangkit jadi pemenang saudara. Mau menang? Kuncinya apa? Ini saudara. Bukan dari apa yang kita miliki, tapi ditentukan dari siapa yang memiliki kehidupan kita saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangga saudara. Itu kemenangan kita. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Israel melawan bangsa-bangsa yang tentaranya besar, yang banyak. Tapi walaupun Israel sedikit jumlahnya, kenapa mereka bisa menang? Karena mereka percaya sama Tuhan yang memiliki kehidupan mereka saudara. Tapi waktu mereka gak percaya sama Tuhan, mereka mengandalkan kekuatan manusia. Walaupun jumlah mereka banyak, musuh mereka kecil, mereka kalah saudara. Hari ini juga sama saudara. Mau menang, andalkan Tuhan. Amin. Tuhan yang memiliki kehidupan kita saudara ya. Oke. Wah, waktunya sangat cepat sekali. Maka itu hidup kita bahkan semuanya adalah milik Tuhan saudara. Makanya gini, kita nggak diberi hak kepemilikan, kita hanya diberi yang namanya hak kelola. Saudara, kalau saudara dikasih uang gitu ya, anggap 100% ini gitu ya, 100% punya siapa? Punya Tuhan. Waktu Tuhan bilang gini, kembalikan persepuluhan, 10%, 90%-nya punya siapa? Punya Tuhan juga. Tapi kita dikasih hak kelola 90% untuk kita kelola 90% itu. Amin. Sepenuhnya punya Tuhan saudara. Ya, hidup kita ini juga diberi hak kelola. Maka itu kita harus sadar dulu bahwa hidup ini ada titipan. Ini contoh, kalau saya pergi gitu ya ke luar negeri. Lalu saya bilang ke Philbert gitu ya, ke WL kita ya. Philbert, saya mau ke luar negeri. Saya titip ini barang saya yang paling berharga. Saya kasih buat Philbert. Kira-kira Philbert boleh gak pakai seenaknya? Boleh, karena sudah milik Philbert. Tapi saya bilang, Philbert saya titip ya. Saya nanti saya ke luar negeri, saya pulang saya ambil. Boleh gak dipakai seenaknya? Gak boleh. Waktu saya pulang saya bilang, Philbert mana? Wah dilihat, dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik, dibeliin batu baterainya, wah keren Philbert, thank you ya. Saya sebagai pemilik, saya bilang apa? Sesye, kamsya, betul ya, mulete gitu ya, makasih Philbert. Sama, saya mau bilang hidup kita hanya titipan. Suatu saat Tuhan datang, Tuhan bilang mana pertanggungjawaban hidup kalian. Jangan hidup dari dulu sekarang dan selama-lamanya begitu-gitu aja. Dulu tukang bohong, sekarang tukang bohong, sampai lamanya tukang bohong. Tuhan datang minta pertanggungjawaban, mana hidupmu? Kita hanya diberi hak kelola Bapak Ibu. Kelola apa lagi? Uangmu, pekerjaanmu buat jadi lebih baik. Bahkan saya mau bilang pernikahanmu buat jadi lebih baik. Kelola jadi lebih baik. Kalau berantem Bapak Ibu, suami istri,
Jangan apa? Satu utara, satu selatan. Kalau kita jadi pengelola yang baik, kita bilang begini, maafin aku, yuk kita buat pernikahan kita jadi lebih baik. Amin yang suami, amin yang istri. Ya haleluya. Buat pernikahan keluargamu jadi lebih baik. Apa yang Tuhan percayakan buat jadi lebih baik, karena kita pengelola bukan pemilik. Saya banyak belajar dari tukang parkir. Tahu tukang parkir? Dia punya mobil banyak, dia nggak sombong. Kenapa? Karena dia tahu itu semua hanya titipan Bapak Ibu. Betul nggak? Wah, makanya saya mau bilang kalau saudara dipercayakan banyak, jangan sombong. Dipercayakan rumah, mobil, waduh jangan sombong, bawa ini loh. No. Semua hanya titipan Bapak Ibu. Colek kanan bilang gini, kanan kiri bilang jangan sombong, jangan sombong. Apapun yang Tuhan percayakan, talentamu, yuk jangan sombong. Lalu tukang parkir saudara, kalau saya parkir di bawah ya, saya pulang nanti, saya ambil mobil saya, kira-kira tukang parkir marah gak? Diambil, enggak, karena dia tahu itu hanya titipan. Sama. Kalau kita tahu bahwa hidup kita, bahkan pasangan kita, anak kita, mungkin orang yang kita kasih, uang kita, segalanya milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil, kita marah gak? Halo, kalau Tuhan ambil, kita perlu marah gak? Karena kita sadar, Tuhanlah pemilik saudara. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya saudara, istri saya pernah mengalami keguguran 2 kali. Saya pernah kesaksian di tempat ini ya. Dia keguguran, saya hanya dipercaya dan istri 3 bulan dalam kandungan. Saya kelola, saya jaga dengan baik, didoain Pak. Tapi ketika 3 bulan Tuhan panggil, Tuhan ambil, saya bilang Tuhan itu milik Tuhan. Saya udah jaga selama 3 bulan, itu tugas tanggung jawab saya. Tapi kalau Tuhan ambil, silakan Tuhan. Makanya kalau kita sadar semua milik Tuhan, maka di dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah ada yang namanya kehilangan apapun Bapak Ibu. Gak ada. Pekerjaan kita, uang kita, no, semua milik Tuhan. Bahkan pelayanan kita mungkin, semua milik Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar banyak bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Boleh saya undang WL Singers, pemusik ke depan. Melalui momen Paskah ini saudara, bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita hanya diberi yang namanya hak kelola, saudara. Dan saudara tahu bahwa hak kelola itu dimulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Enggak ada yang besar, langsung dikasih. Betul ya? Hari ini mungkin saudara berdoa, Tuhan saya minta hal-hal yang besar Tuhan. Sampai kita melupakan hal-hal yang kecil untuk kita kelola. Sewaktu-waktu saya pernah berdoa, Tuhan saya suka makan durian gitu ya. Saya Tuhan berdoa, Tuhan saya mau pohon durian di belakang rumah saya dengan pohonnya yang tinggi, dengan buahnya yang lebat. Saya berdoa kayak gitu. Tapi Tuhan kasih, enggak itu saudara. Tuhan kasih saya benihnya pohon durian. Kecil gak? Kecil. Saya marah sama Tuhan. Tuhan saya minta yang besar, kenapa Tuhan kasih yang kecil? Lalu Tuhan bilang gini, Teddy, kamu sadar gak? Di dalam benih itu ada akar pohon durian. Di dalam benih itu ada pohon durian. Di dalam benih itu ada buah durian. Betul? Ketika kita apa? Kita kelola, kita tanam dengan baik. Betul? Sewaktu-waktu dia akan jadi besar. Kalau hari ini Tuhan mungkin titipkan baru hal-hal yang kecil. Yuk kelola dengan baik. Kelola dengan baik. Saya percaya suatu saat itu akan jadi besar. Maka itu kekristenan itu bukan lagi kita cari-cari yang di luar, tapi kita ketemukan apa yang di dalam saudara. Tuhan udah kasih talenta, yuk kembangkan itu buat nama Tuhan. Amin, yuk saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in
Tuhan. Ya lalaba, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Ya laba syataka lalaba laba syataka. Ya lalaba laba 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 syataka lalaba. Ya laba syataka lalaba. Kami milik-Mu Tuhan. I am yours God. Ya laba 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 laba. Katakan dengan lembut Sohi. Yes Lord. To lift you high, Ya Tuhan. Jesus, Biar nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Ya laba 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 laba. For all my life, I am yours forever. Sekali lagi dengan lembut. Ya laba syataka Sohi. Ya. I bow Ya laba to syataka lalaba. lift you high, Jesus, be glorified. Be glorified. Ya laba syataka lalaba laba. For all my life, I am yours forever. I am yours. I am yours forever. I am yours. I am yours forever. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya laba syataka lalaba. Ya bala 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 bala. Ya laba laba. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan. Kami Tuhan punya Tuhan yang besar. Bahkan kami dimiliki Tuhan yang gak terbatas Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami lebih bangga dan percaya dengan apa yang kami miliki. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami sadar. Kami harus lebih bangga dan percaya sama Tuhan. Sama Tuhan dalam mengatasi tiap permasalahan kehidupan kami. Kami harus lebih mengandalkan Tuhan. Ya laba syataka. Dan hidup kami ini sepenuhnya milik Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami hidup hanya buat diri kami sendiri Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan juga kami sadar Tuhan bahwa kami hanya diberi hak kelola Tuhan. Biar kami boleh mengelola dengan baik Tuhan. Kami kelola dengan baik Tuhan. Sehingga waktu Tuhan minta pertanggungjawaban Tuhan, kami didapati setia Tuhan. Terima kasih. Biar kebenaran firman Tuhan ini hari ini Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Setiap pengembalaan di tempat ini Tuhan juga kira memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat-umat yang bangga dan percaya sama Tuhan yang memiliki kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.